Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Caya Kamila dengan NIM 13040022014014051 dari Antropologi Sosial Universitas Diponegoro, Semarang. Dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang kisah seorang putri yang terkeruk zaman di Gunung Putri disertai dengan tradisi yang masih berjalan hingga saat ini pada masyarakat padat desa Gunung Putri. Tunggu apa lagi? Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Dahulu kala berdiri sebuah negeri kecil yang terkenal dengan kemakmurannya. Negeri kecil ini disebut dengan Desa Gunung Putri. Saat ini Desa Gunung Putri memiliki jumlah populasi penduduk sebesar 18.120 jiwa. Dengan luas wilayah seluas 244 hektar yang terdiri dari 46 RT, 14 RW, dan 4 dusun. Dusun pertama, dusun kedua, dusun ketiga, dan dusun keempat. Di mana dusun 1 terdiri dari 4.400 jiwa, dusun kedua terdiri dari 6.273 jiwa, dusun ketiga terdiri dari 3.247 jiwa, dan dusun keempat terdiri dari 4.199 jiwa. Di desa inilah masyarakat tumbuh membangun banyak sekali kehidupan yang bermanfaat. Fakta menarik tentang Gunung Putri ini berangkat dari sebuah kisah masa lalu yang terjadi di daerah Gunung Putri, Jawa Barat. Dahulu kala terdapat sebuah negeri kecil yang sangat terkenal kemakmuran dan kesuburannya, yang disebabkan adanya campur tangan dari raja negeri tersebut. Raja ini terkenal sangat arif, bijaksana, dan penuh perhatian pada rakyatnya tanpa memandang sebelah mata. Beliau memiliki seorang anak yang bernama Putri. Selain cantik, Putri tidak sombong dan suka menolong siapapun yang butuh pertolongannya. Karena sifatnya itu, banyak sekali pangeran yang jatuh hati kepadanya. Namun, tidak seorang pun berhasil menaklukkan hati Putri. Setiap ada pangeran yang mendekati dan meminta Putri untuk menjadi pasangannya, Putri menolak dan hanya menganggap pangeran-pangeran tersebut sebagai kakaknya saja. Ternyata, tidak semua pangeran bisa menerima penolakan yang disampaikan secara halus oleh sang putri loh. Di antaranya, ada seorang pangeran yang tersinggung dan bermaksud membalas sakit hatinya kepada Putri karena telah menolaknya. Kepada pengawalnya, pangeran itu meminta untuk dicarikan orang yang dapat mencelakakan Putri. Setelah mendapatkan orang yang dicari, sang pangeran berangkat ke istana. Untuk melancarkan maksud jahatnya, pangeran berpura-pura setuju atas keputusan Putri yang memintanya sebagai kakaknya saja. Putri sangat senang setelah mendengar hal itu. Dia sama sekali tidak mengetahui maksud jahat yang ditujukan kepadanya di balik kata-kata manis sang pangeran tersebut. Kepada kedua orang tua Putri, pangeran jahat itu mengatakan bahwa dia akan melindungi Putri dan negerinya dari segala maksud jahat. Karena telah diketahui bahwa Putri telah menolak banyak pangeran, siapa tahu di antara mereka ada yang sakit hati dan ingin mencelakakan Putri. Dengan itu, dia membawa seorang ahli tolak bala. Karena tidak tahu, ayah Putri setuju untuk meminta bantuan ahli tolak bala yang sebenarnya adalah seorang penyihir jahat. Dengan bahasa yang tidak dimengerti, mulailah dia memantra-mantrai Putri. Tiba-tiba mengepul asap tebal yang menyelubungi siapapun yang ada di sana, kecuali si penyihir, pangeran jahat, maupun para pengawalnya. Setelah menjalankan kejahatannya, pangeran jahat itu bersiap untuk pulang. Akan tetapi, tiba-tiba tumbuh ratusan pohon besar di sekitar pangeran dan rombongannya. Mereka terkurung dan tidak bisa keluar dari pepohonan itu. Setiap malam tiba, tempat itu mengeluarkan hawa dingin dan tak seorang pun mampu menahan hawa dingin itu. Tempat meninggalnya Putri dan keluarganya serta pangeran jahat dan rombongannya itu kemudian disebut sebagai Gunung Putri karena letaknya tinggi dan menyerupai gunung. Konon pada saat tertentu warga desa sekitar Gunung Putri mengadakan upacara pemberian sesaji untuk Putri. Menurut cerita yang beredar, Putri pernah muncul pada saat penduduk desa itu sedang dilanda kesulitan pangan. Setelah kemunculannya itu, pertanian di desa tersebut kembali subur dan makmur sehingga pada saat itu Putri dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai putri yang memakmurkan dan menyuburkan tanah di Gunung Putri Bogor.
Setelah dibuktikan oleh masyarakat setempat dalam memaknai dan menghormati leluhur terdahulu, mereka melakukan sebuah tradisi, yaitu tradisi ngertakan bumi Kalamba. Tradisi ini merupakan tradisi untuk menyejahterakan bumi, alam hingga saat ini masih sangat dipraktikkan oleh masyarakat Sunda. Tradisi tersebut masih dipertahankan karena kuatnya pengaruh masa lalu yang dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Sunda di Jawa Barat. Sebenarnya tradisi ini berpusat di Gunung Tangkuban Perahu, tetapi menurut masyarakat setempat dapat dilakukan di gunung manapun dengan tujuan untuk melestarikan sebuah tradisi. Setelah melakukan tradisi ngertakan bumi Kalamba, dilanjut dengan tari Tarawangsa, tarian leluhur zaman dahulu. Tari Tarawangsa ini bukan hanya sekedar melakukan gerakan fisik saja, tetapi juga berkaitan dengan kontak di luar nalar. Tidak heran, para penari yang melakukan tarian ini banyak mengalami kerasukan dan peristiwa tersebut tergantung dengan diri mereka yang memiliki ilmu batin yang kuat. Pesan yang terkandung dalam tarian tersebut dapat dikaji melalui bentuk komunikasi visual yang merupakan bentuk komitmen pelaku terhadap tradisi nenek moyang tersebut, agar dalam pelaksanaannya dapat dinikmati maupun dihayati setiap langkah sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan menambah kepedulian kita untuk selalu memperkenalkan dan melestarikan tradisi yang ada di lingkungan sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.